Nah, di situ PKM Center UGM ini membuat suatu biro jodoh namanya. Oh, biro jodoh. Iya, Kak. Biro jodoh ini seperti kayak ada yang nyari anggota, ada yang nyari peserta gitu, atau nyari tim. Alatnya nggak sesuai sama apa yang kita mau buat gitu. Karena kita dari tim yang baru mau mulai, maksudnya baru awal-awal ikut PKM. Jadi kita tuh satu tim itu ya sama-sama orang baru yang baru terjun di PKM gitu, Kak. Halo Sobat Fisheries, selamat datang kembali di segmen Fisheries Talk bersama saya Aureli Villana. Nah, di episode kali ini kita udah kedatangan tamu spesial nih. Beliau adalah mahasiswa perikanan yang telah berhasil mengembangkan sebuah inovasi teknologi bernama Sol Aqua, di mana Sol Aqua ini berhasil menyabet juara 3 di Pekan Kreativitas Mahasiswa atau PKM. Nah, langsung saja ya kita berkenalan lebih lanjut dengan Mbak Hanum sebagai narasumber kali ini. Silakan Mbak Hanum. Halo semuanya. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya di cerita-cerita Hanum selama PKM, mungkin bisa diceritakan tentang diri Hanum sendiri dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Mutiara Hanum. Saya merupakan mahasiswa program studi aquaculture angkatan 2024. Oke. Angkatan 2024 itu berarti kemarin pas PKM semester berapa ya? Semester 3, Kak. Semester 3, oke. Berarti 2025 ya ikut PKM-nya? Iya, betul, Kak. Oke, mungkin bisa diceritakan sebelumnya kenapa sih Hanum yang masih di semester 3 ini kok tertarik ikut PKM? Dari awalnya itu Hanum tahu PKM saat Hanum SMA. Jadi di SMA itu Hanum sering ikut lomba, dan salah satu guru yang sering membimbing Hanum di SMA tersebut menyarankan bahwasanya nanti di kuliah Hanum boleh mengikuti kompetisi, salah satunya itu PKM, seperti itu sih, Kak. Oh, berarti udah rencana dari jauh-jauh hari ya sebelum betul, masuk Kak. ini. Apa jangan-jangan masuk UGM ini karena ingin ikut PKM juga? Salah satunya Wah, itu. keren banget nih. Terus kok bisa akhirnya memutuskan di semester 3 ini ikut PKM-nya? Karena kebetulan Hanum kan baru masuk kan semester 1, dan semester 1 itu baru mulai pendaftaran PKM. Jadi ya baru ini sih, Kak. Berarti masuk tuh langsung nyari-nyari info PKM Iya, ini. betul, Kak. Keren banget. Nah, kan program PKM-nya ini bentuknya tim ya? Iya, betul. Nah, itu gimana? Mungkin diceritakan awal mulanya bisa terbentuk tim PKM-nya Hanum ini. Jadi awalnya kan Hanum sering ikut sosialisasi. Sosialisasinya itu ada dari UGM-nya sendiri, yaitu PKM Center menaungi PKM di UGM. Kemudian ada sosialisasi juga dari Fakultas Pertanian, yaitu ada PKM Corner. Nah, di situ PKM Center UGM ini membuat suatu biro jodoh namanya. Oh, biro jodoh. Iya, Kak. Biro jodoh ini seperti kayak ada yang nyari anggota, ada yang nyari peserta gitu, atau nyari tim gitu, kan. Oke. Terus kenalan di situ. Dan ada satu tim yang kebetulan membuat alat yang linear dengan jurusan Hanum, yaitu dengan membuat alat aerator itu. Aerator Ya. itu. Oke. Nah, masuk tuh ke situ. Jadi apa nih yang melatar belakangi Hanum untuk membuat inovasi di aerator itu jadi Sol Aqua gitu, mungkin diceritakan. Jadi melatar belakangi dari pembuatan Sol Aqua ini yaitu karena PKM ini terbagi menjadi beberapa klaster seperti PKM PI, RE, kemudian KI, dan salah satunya Hanum sendiri yaitu PKM PI. PKM PI itu singkatan dari penerapan iptek. Jadi Hanum membuat alat yang dimana alat ini tuh berawal dari permasalahan yang terjadi di mitra, seperti itu, Pak. Mitranya itu mitra apa itu Hanum? Mitra pembudidaya ikan. Budidaya ikan. Oke. Kalau boleh tahu permasalahan apa nih yang dialami oleh pembudidaya ikan itu? Permasalahannya itu sering terjadi kematian ikan. Kemudian ada juga terjadi kematian listrik, seperti itu sih, Kak. Nah, berarti Sol Aqua ini menjawab permasalahan di mitra itu. Iya, betul, Nah, Kak. mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut kepada Sobat Fisheries ini, apa sih Sol Aqua itu?
Jadi Solaqua itu sistem aerasi yang berbasis panel surya dengan mekanisme oksigenasi fine bubble untuk optimalisasi produksi lele di mitra kami yaitu Ontaine Lele Farm seperti itu. Oke, berarti mirip-mirip sama aerator berarti Iya, ya. betul Kak. Cuma mungkin bisa di-highlight apa bedanya dengan apa kelebihan dari Solaqua ini dibandingkan aerator pada umumnya gitu. Jadi untuk perbedaannya sendiri Solaqua ini ada namanya sistem IoT. Nah, di sistem IoT ini nanti terhubung dengan WhatsApp bot seperti itu Kak. Oh, oke. IoT itu apa ya? Mungkin Sobat Fisheries ini belum familiar, apalagi untuk bukan di bidang aquaculture atau budidaya gitu, mungkin bisa dijelaskan IoT itu. Jadi IoT itu seperti sistem yang menghubungkan antara alat dengan sistem integrasi dari microcontroller seperti itu. Jadi ada internetnya dan ada berpikirnya, jadi seperti itu Kak. Jadi ada lebih pinter gitu Iya, ya daripada betul, Kak. aerator biasa. Oke, paham. Oke, berarti boleh nggak diceritain mungkin ada kesulitan atau tantangan yang dialami oleh Hanum dan tim selama melakukan proses perancangan dan pengembangan di Solaqua ini untuk di PKM ini? Untuk kesulitannya itu karena pada saat awal pembuatan alat Solaqua ini harus melalui penyesuaian ide, yaitu membuat proposal. Nah, di proposal ini kita tuh sudah membuat RAB atau kayak jadi biaya yang perlu diperlukan gitu kan. Nah, ada salah satu alat yang lebih dari biaya yang seharusnya, seperti di luar budget gitu ya. Iya, betul Kak. Bisa seperti sensor DO itu kan lebih dari harga 1 juta, sedangkan di ketentuannya sendiri itu tidak boleh lebih dari 1 juta seperti itu Kak. Jadi memang hambatan terbesar justru di biaya itu ya. Iya, betul Kak. Kalau di masalah teknis gitu ada nggak di Kalau perancangan? masalah teknis kemarin sempat trouble di bagian integrasi dari microcontrollernya itu sih Kak. Itu pas di perancangannya itu Iya, ya. betul. Terus langsung bisa diamankan. Iya, bisa diamankan. Keren banget nih timnya ini. Mungkin kan tadi banyak tuh ada kendala-kendala, tantangan-tantangan. Nah, ada nggak sih titik Hanum dan tim ini ragu gitu ketika untuk mengembangkan Solaqua ini? Kalau ragu sih Ragu ada. atau takut gitu? Takut juga ada sih Kak, karena takutnya alatnya nggak sesuai sama apa yang kita mau buat gitu, seperti itu Kak. Lebih ke itu berarti sebelum diuji tuh agak takut-takut gitu ya? Kebetulan setelah Setelah diujinya, diuji malah ya, takut. karena harus menyesuaikan juga sama kondisi kolamnya itu Kak. Oh, jadi ketika itu sudah, kan tadi ada perasaan takut tuh setelah diuji, tapi kalau pas diuji dan udah berhasil itu gimana perasaan Hanum? Perasaannya lega sih Kak. Lega. Alhamdulillah sudah bisa gitu, sudah bisa diaplikasikan gitu. Oke. Nah, itu kan nanti ternyata ketakutannya si Hanum ini ternyata tidak banget gitu loh. Ternyata sudah nyatanya berjalan lancar Solaqua-nya ini. Nah, apalagi malah justru menyabet juara 3 ya di PKM ini. Betul, Nah, Kak. perasaan Hanum dan tim ketika Solaqua dinyatakan berhasil menyabet juara 3 gimana ini? Coba diceritakan. Perasaannya bersyukur karena kita dari tim yang baru mau mulai, maksudnya baru awal-awal ikut PKM. Jadi kita tuh satu tim itu ya sama-sama orang baru yang baru terjun di PKM gitu Kak. Terus ya pastinya bangga sama tim sendiri karena perjuangan selama 1 tahun bisa menyabet juara 3 ini. Keren banget Bang Hanum ini. Teman-temannya baru, semua orang berarti kan perlu adaptasi baru juga. Tapi nyatanya tim ini berhasil gitu ya menyabet juara 3. Membanggakan sekali memang ini. Oke, mungkin Hanum bisa disampaikan kira-kira ketika pembudidaya ataupun mitra ini ingin menerapkan sistem
Sol Aqua ini, apa yang perlu mereka siapkan gitu? Yang perlu disiapkan adalah tergantung dari pembudidayanya itu sendiri, karena alat Sol Aqua ini kemarin itu diterapkan di pembudidaya ikan lele. Namun jadi harus ada perkembangannya lagi dan menyesuaikan ikan dari pembudidayanya itu. Oh, jadi emang Sol Aqua ini agak beda gitu ya, kalau di antara ikan satu dengan ikan lainnya itu agak beda gitu. Iya Kak, karena tergantung dari parameter kualitas airnya juga. Karena kan setiap ikan kan punya parameter kualitas air yang berbeda-beda seperti itu. Oke. Terima kasih Hanum. Mungkin selanjutnya ya, kira-kira apa sih harapan Hanum untuk inovasi perikanan ini? Ya, baik ke harapan untuk masyarakat maupun di perkembangan teknologinya gitu. Harapannya semoga kedepannya banyak lagi teknologi yang bisa mengatasi permasalahan yang ada di lapangan, khususnya pembudidaya ikan. Kemudian yang tentunya bisa penerapan teknologi juga yang IoT yang berkelanjutan dan sustainability gitu. Oke, baik. Mungkin terakhir nih, mungkin Hanum bisa untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk kata-kata motivasi maupun saran kepada sobat-sobat fisheries, mahasiswa-mahasiswa lain yang ingin untuk mengikuti PKM gitu, tertarik. Pesan yang Hanum sampaikan yaitu jangan takut dan jangan ragu untuk memulai sesuatu, karena kalau misalkan enggak sekarang kapan lagi. Dan PKM sendiri kan hanya 1 tahun sekali dan itu prosesnya yang lumayan panjang, tapi di akhir nanti hasilnya pasti yang lebih baik gitu. Oke. Mungkin bisa juga dijelaskan, mungkin sharing sedikit aja Hanum, apa sih yang perlu disiapkan oleh teman-teman yang mungkin tertarik untuk PKM ini gitu loh. Kiat-kiat dari Hanum nih untuk ikut PKM gitu. Yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama motivasinya sendiri itu kan Kak. Karena dari yang misalkan kalau misalkan motivasinya hanya ikut-ikutan aja kan kurang gitu. Terus yang kedua itu yang pastinya ada timnya gitu Kak. Karena kalau PKM sendiri kan harus ada timnya, dan timnya bisa cari di Biro Jodoh itu. Berarti aktif cari-cari relasi. Cari informasi juga Kak, seperti itu. Siap. Oke, sampai jumpa di segmen Fisheries Talk selanjutnya. See you.